sekalian, itu Bapak Bupati telah menginstruksikan kepada kita semua untuk tetap melaksanakan penentuan kelulusan dengan cara online. Tidak dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, ditulis pengumuman lalu kemudian ditempel di luar sehingga bisa menimbulkan keributan dan kerumunan orang. Kita harus hindari itu Bapak Ibu sekalian, sehingga nilai penentuan kelulusan ini nanti ditulis secara online. Bagaimana kita bisa kirim ke masing-masing WA peserta siswa. Ini cara-cara yang kita lakukan Bapak Ibu sesuai petunjuk yang diberikan oleh Bapak Bupati, sehingga tidak menimbulkan kerumunan orang. Itu kita harus hindari Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak dan Ibu sekalian saya hormati. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan penentuan kelulusan, juga kita ingin melakukan untuk pertemuan khusus terkait dengan cara penulisan STTB tahun 2020. Untuk STTB tidak sama dengan seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu masing-masing ada kepala sekolah yang diberikan rekomendasi untuk datang di kantor dinas provinsi mengambil belangko. Tetapi untuk tahun ini cukup teman-teman para kepala sekolah datang berkomunikasi di kantor dinas di Kabupaten Pindrang untuk bisa mengambil belangko ijazah. Jadi tidak perlu lagi ke Makassar seperti tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, belangko ini perlu juga kita berikan pemahaman terkait bagaimana cara penulisannya berdasarkan petunjuk yang telah kami terima dari Sekjen Kementerian Dikbud nomor 5 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis bentuk dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan menengah tahun 2020. Sehingga Bapak sekalian ini nanti kami juga kirim bentuk-bentuknya, contoh-contohnya, karena saya lihat untuk belangko ijazah ini ada dua macam. Ada ijazah yang berdasarkan kurikulum 2006, ada juga ijazah yang berdasarkan K13. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, lengkap di sini kita kirim kepada teman-teman para kepala PTSD dengan kepala PTSDP. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan PPDB. Untuk PPDB tetap kita mengacu kepada peraturan Bupati tahun 2019 yang diatur berdasarkan zonasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami hanya menekankan sedikit di sini bahwa mari kita sama-sama untuk melakukan penanggungan siswa baru berdasarkan zonasi kita. Jangan lagi ada teman-teman para kepala sekolah yang tidak mengindahkan peraturan Bupati yang telah kita buat tahun lalu. Kenapa? Karena ini persoalan ada teman-teman yang melapor kepada kami bahwa itu wilayah saya Pak, itu masuk di sekolah itu. Nah ini tentu kita bisa menyesuaikan Bapak sekalian berdasarkan petunjuk yang ada di peraturan Bupati itu, maka itulah yang harus kita patuhi di dalam hal penerimaan siswa baru. Terkait dengan itu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa penerimaan siswa yang melalui rombel itu bisa akan mempengaruhi penilaian PIP-nya. Ketika PIP-nya merah, PIP-nya tidak bisa sinkron, itu karena pengaruh daripada penerimaan siswa yang melebihi dari rombel yang ada. Jadi misalnya rombelnya kita punya sekolah itu hanya 6, ya, satu kelasnya harus kita terima, maka harusnya satu rombel itu di kelas 1 hanya 28 orang. Tapi kalau menerima lebih dari rombel itu, dari 28 orang itu akan bisa mempengaruhi penilaian PMP-nya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita komitmen untuk penerimaan siswa baru ini berdasarkan zonasi, sehingga tidak ada yang melebihi rombel yang bisa kita terima setiap ruangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya ingin mempertegas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati 2-3 hari yang lalu pada pertemuan yang sama di sini tempat kita ini. Yang pertama terkait dengan penyebaran virus corona yang saat ini masih bertambah terus, maka saya
menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mari kita sama-sama betul-betul untuk melakukan koreksi terhadap diri, melakukan perbaikan dan melakukan aksi-aksi terhadap bagaimana supaya kita bisa terhindar dari penyebaran virus ini. Oleh karena itu Bapak Bupati selalu menyampaikan kepada kita bahwa teman-teman para guru, para kepala sekolah supaya betul-betul menjadi contoh panutan di tengah-tengah masyarakat. Jangan justru kita yang memberikan peluang kepada mereka untuk keluar rumah tidak pakai masker, kemudian melakukan kerumunan atau cerita-cerita di bawah keluar rumah melebihi dari 5-10 orang yang kemudian itu bisa dilihat oleh masyarakat kita yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semua ini harus kita batasi sesuai petunjuk Bapak Bupati. Ya tidak ada yang bisa melakukan pengawasan terhadap diri kita kalau bukan kita sendiri yang memulai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terutama karena sekarang ini masih dalam bulan suci Ramadan, saya sangat berharap teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah, guru, jangan kita mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan surat edaran Bapak Bupati yang sudah disebarkan ke seluruh pelosok desa, ke seluruh wilayah kecamatan untuk tetap dipatuhi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan itu, maka Bapak Bupati juga sudah mengeluarkan surat perpanjangan, surat perpanjangan liburan ini untuk belajar di rumah dan bekerja di rumah sampai tanggal 13 Mei 2020. Sampai 13 Mei 2020. Nanti kalau sudah sampai tanggal 13 Mei 2020 itu belum ada pengurangan terhadap penyebaran corona ini, maka mungkin Bapak Bupati akan melakukan lagi perpanjangan dengan melakukan surat edaran. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat di televisi, kita melihat berita-berita di koran dan sebagainya, itu pertambahannya cukup luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin saya lihat itu nanti 300 lagi tambahan di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena ini kita tetap waspada terhadap bahaya corona ini Bapak Ibu sekalian.